Waktu pertama kali kamu berkunjung ke gereja, kan kamu itu dibesarkan dari kecil Islam, Iya. ya kan? Iya. Biasanya kan ke masjid, Nah. ya kan, sholat. Lalu tiba-tiba kamu diajak pergi ke gereja oleh papa ini ya, diajak papa awalnya. Gimana perasaan kamu pertama kali? Ini berada di Amerika Serikat bersama kami di Tennessee. Sekarang dia lagi menuntut ilmu di Harbor Hills Academy, Tennessee. Dan what grade are you in? I'm at grade 11. Grade 11 junior. Yes. Okay, you'll be graduating next year. Aduh. Are you excited? Yeah. Okay. I am. It feels like it's going so fast. Nah, baik saudara-saudara yang kekasih, Diki dia akan membagikan pengalaman hidupnya karena sekarang ini Diki sudah beragama Kristen. Oleh karena itu, dia akan membagikan pengalaman hidupnya bagaimana dia pada akhirnya mengambil keputusan untuk mengikut Yesus dan menjadi seorang Kristen. Nah, Diki, kamu ini lahir di keluarga Muslim, bukan? Iya, betul, Pak Ben. Oke, boleh diceritakan sedikit keluarganya seperti apa? Jadi kalau ya dua sisi keluarga kan ya Muslim gitu, dari sisi papa dan sisi mama. Terus ya justru ini nggak ada yang kayak nggak ada yang hubungan dengan Advent apapun gitu. Jadi emang dari saya TK tuh ya sholat, baca Al-Quran, puasa itu semua saya ikutin. Tapi kan ya ini kan pasti karena keluarga pasti kita ikutin lah kayak apa agama yang kayak mereka ajarin gitu ya. ya kayak keturunan lah jatuhnya. Dan ya saya ikut aja lah, masih umur berapa kan ya saya belum tahu apa-apa. Terus ya tapi yang saya rasa gitu pas saya lagi belajar tentang agama Muslim ya baca Al-Quran bisa, ngerti hadis bisa, cuman walaupun saya ngerti tentang hal-hal ini saya ya nggak ada rasa niatnya gitu untuk tetap belajar lebih kayak. Apa karena di keluarga memang tidak tidak diharuskan begitu atau kamu pergi ke musola, ke masjid itu setiap hari Jumat? Iya Pergi? betul, iya betul. Rutin gitu ya? Iya, emang ya ditegasin sama orang tua kalau punya kepercayaan ya ikutin lah percayaan itu. Betul. Dan ya saya tetap lah ikutin percayaan itu. Cuman ada saat-saat waktu yang saya rasa ya saya ini bukan ada yang kurang gitu. Bukan yang saya. Umur berapa kamu waktu itu yang kamu pikir kamu rasa ada yang something is missing, sesuatu kurang gitu ya? Jujur ya mulainya pas sekitaran kelas 4 sampai kelas 6. Kelas 6, masih kecil memang juga. Iya. Kamu tinggal di daerah mana di Jakarta? Saya sekarang di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan? Iya. Oke. Jadi dia di Jakarta Selatan, saudara-saudara. Nah, berarti kamu itu memang beragama Muslim sejak dari lahir? Iya, betul. Papa Muslim, Iya. Mama juga Muslim? Betul. Oke. Kalau begitu, apa hubungannya dengan, sudah tadi ya, dengan almarhumah Ibu Mika Wijaya itu adalah Oma ya? Iya. Oma, Mama dari Papa gitu ya? Iya. Nah, sekarang kalau begitu ceritakan pengalaman bagaimana pada akhirnya kamu pelan-pelan lama-lama mengisi apa yang kamu rasa Kurang. ada yang kurang gitu. Oh, iya. Gimana prosesnya itu? Bagaimana itu bisa terjadi? Justru ya saya sebenarnya ini kayak bakal tetap ya biasa-biasa aja. Cuman sempat ada waktu papa kayak dapat kepanggilan dari Yesus itu pas lagi di luar Jakarta. Terus ya papa kan sempat nikah. Terus ya karena itu dia sejak dapat kepanggilan itu dia mau mulai ke gereja dan lama-lama itu terpengaruh ke saya. Dan jadi Umur berapa kamu waktu itu ketika Papa awalnya Muslim tapi sudah perlahan-lahan bergereja? Umur berapa kamu waktu itu? umur 10 atau umur 11. Umur 10. Kamu umur berapa sekarang? Saya sekarang umur 17. 17. Berarti belum lama dong ya, 7 tahun yang lalu lah kurang lebih ya gitu ya. Oke. Gimana terus tadi? Papa kan sempat nikah lagi. Tapi itu tetap Muslim. Jadi ya mama saya juga yang tiri itu jadi convert jadi Muslim. Tapi pas papa lagi di luar Jakarta kan ada kepanggilan. Jadi lama-lama dia bilang ke mama, aku mau belajar tentang Yesus, mau ke gereja. Oke, jadi papa mulai masuk gereja. Nah lama-lama itu terpengaruh ke saya. Cuman ya awal-awalnya dibilang itu kayak acara keluarga. Terus pas lagi maksudnya acara keluarga maksudnya? Ya kayak papa belum nyaman gitu. Kayak kasih tahu saya masih umur berapa udah gak ke gereja.
Tapi ya saya justru kan rasa muslim kurang, terus ya nggak ada kepercayaan lain, ya saya jadi tengah-tengah aja gitu. Oh, jadi kamu nggak mau nyakitin hati keluarga gitu. Jadi atau gimana? Kayak gimana? Kenapa kamu memilih di tengah-tengah nggak ikut papa atau siapa-siapa? Karena ya muslim kan itu cuman yang keturunan saya, jadi itu ya bukan Kamu jaga gitu ya? iya kayak asal karena keluarga aja, tapi kayak beneran niat aja itu enggak. Jadi ya pas papa mulai ke gereja itu saya diajak. Pertama saya juga kayak ini cuma acara keluarga kayak nggak penting. Terus pas kelas 4 saya pertama kali ikut sekolah sahabat itu tentang Sinu dan tsunami yang terjadi karena ya manusianya kan ya yang berdosa lah. Dari situ saya mulai penasaran, bukan rasa iman kepada Tuhannya, tapi kayak ini awal pertamanya kayak lagi penasaran karena cerita-ceritanya kan ya oke, seru. Terus ya oke lah, lama-lama sahabat setelah itu ikut sekolah sahabat, terus setelah itu juga ikut lagi, jadi aktif lah di gereja jatuhnya. Oke, nah sekarang mungkin para pendengar di sana pengen tahu waktu pertama kali kamu berkunjung ke gereja, kan kamu itu dibesarkan dari kecil Islam, Iya. ya kan? Iya. Biasanya kan ke masjid, Nah. ya kan, sholat. Lalu tiba-tiba kamu diajak pergi ke gereja oleh papa ini ya, diajak papa awalnya. Gimana perasaan kamu pertama kali? Biasa-biasa aja sih jujur. Jadi nggak ada yang spesial, Nggak ada. Terus tiba-tiba perubahan lama-lama terjadi. Bagaimana? Boleh diceritakan kira-kira sampai kamu merasa ini lebih mungkin saya lebih percaya ke yang ini gitu. Coba gimana itu? Tadi ya yang saya mulai lagi dari tadi, ini kan saya bilang kan sempat ikut sekolah sahabat itu, dan dari situ kan mulai dari penasaran dan saya mulai aktif di gereja. Dan karena itu ya mulailah kayak ketanam dikit-dikit kayak iman saya, dari hanya penasaran mulai ke iman. Terus karena mulai aktif di gereja gitu, saya lama-lama juga mulai pelayanan, bukan hanya Pathfinder atau apa, tapi ya ikut tim. Berapa lama itu? Berapa lama dari kamu, kurang lebih itu berapa lama dari sejak kamu datang berkunjung ke gereja pertama kali, kemudian sudah enak di sana, lalu terlibat dalam kegiatan di gereja itu, durasinya kira-kira berapa bulan atau berapa lama kira-kira dari pertama sampai tiba-tiba kamu sudah terlibat di kegiatan gereja? 1 tahun. 1 tahun. Apa itu karena pengaruh teman atau? Bukan sih, ini kayak lebih pilihan saya sendiri. Karena kan ya pas ikut sekolah sahabat kan itu papa yang ngajak, deh ikut yuk, oke saya ikut aja, dan ya. Oke, nah sekarang waktu kamu sudah masuk gereja, bagaimana dengan papa? Maksudnya? Maksudnya apa papa juga waktu itu bersamaan dengan kamu datang ke gereja itu kan papa pasti yang bawa. Oh iya. Apa papa waktu itu sudah di momen di mana dia memutuskan untuk jadi Kristen atau masih di Muslim tapi hanya berkunjung ke gereja? Gimana papa waktu itu? Itu udah deket-deket waktu papa udah mau dibaptis. Oke. Jadi ya emang udah mau jadi Adventis dia. Oke. Umur berapa kamu ketika papa dibaptis? Umur 11 atau umur 12? Umur 12. Oke. Lalu bagaimana dengan mama? Kan mama kan katanya tadi mama tiri nih ya, yang kedua ya. Kristen, tapi waktu nikah sama papa ikut Muslim. Nah, gimana ceritanya pengaruh mama ini dalam perubahan papa yang tiba-tiba mau jadi Kristen? Apa itu karena mama atau dari papa sendiri? Lalu bagaimana mama perannya di situ? Mama gak ada pengaruh apapun dengan papa mau jadi Advent. Justru mama kan yang berubah jadi Muslim biar bisa nikah. Oke. Jadi terus kan yang saya bilang tadi kan papa rasa kayak. Jadi mama memang sama sekali nggak pengaruhin papa untuk jadi ada, Kristen? karena nggak mau memaksa gitu. Oke. Jadi kan papa dapat kepanggilan, dan ya kalau papa niat, mama bakal bantuin. Dan dari situ mulai papa belajar. By the way, pekerjaan papa apa sih sekarang? Pilot ya? Ya. Di Qatar Airline. Wah, hebat juga papa berarti ya. Oke, nah sekarang setelah kamu jadi Kristen, umur berapa kamu dibaptis setelah itu? Saya dibaptis umur 14. Umur 14. Apa waktu dibaptis mengikuti Bible study, belajar Alkitab lebih dulu sama pendeta, kemudian merasa yakin, ini mungkin yang saya mau ikuti, lalu kamu dibaptis gitu ya? Iya, kayak gitu. Berapa lama belajar Alkitabnya? Yang saya mulai beneran mau belajar untuk pembaptisan itu 3 bulan. Oke. Cuman kalau ya dari dulu kan sejak mulai masuk gereja kan itu saya setiap sahabat pasti ikut sekolah sahabat, jadi udah ditanam dari situ. Cuman beneran belajarnya untuk pembaptisan itu 3 bulan sama pendeta saya. Rutin itu ya? Iya.
Apa tantangan yang paling berat atau yang ya paling berat atau yang paling hebat yang kamu terima ketika kamu memutuskan untuk jadi Kristen? Tantangan pertama mungkin tantangan dari kamu sendiri atau tantangan dari luar? Yang mana kira-kira yang paling hebat? Dari kamu sendiri dulu lah. Kalau tantangan saya yang paling hebat ya, mungkin ya nggak tahu mama saya sih, kayak saya berubah ke Ini mama kandung ya? iya, Mama karena kan kandung. ya saya sebagai anak yang dibesarkan di keluarga muslim, Iya. pasti ya ibu nggak pernah berharap bahwa pasti anaknya bakal kayak berubah agama gitu. Jadi Iya, benar. ya yang bikin saya kayak lawan sama diri sendiri tuh kayak, oke ini ibu bakal reaksinya kayak gimana, nanti ya kalau saya berubah nanti takutnya ibu bakal benci sama saya gini. Cuman kan ya kalau saya juga tetap bohong sama ibu bahwa saya muslim kan itu ya juga nggak enak lah. Benar. Malahan itu banyak lebih berdosa. Iya. Mendingan saya lebih jujur. Nah, jadi pemikiran saya bakal dibaptis itu yang bikin lama karena ya pikirin ibu. Takut reaksinya bakal gimana yang bikin saya takut. Karena Tapi dari kamu sendiri yakin nggak saya mau jadi Kristen? Yakin, Saya mau yakin. Oke. cuman ya tantangannya lebih ke itu. Terus gimana akhirnya kamu sampaikan ke ibu? Ibu di Jakarta juga? Ibu di Jakarta iya. Oke. Cuman saya butuh 2-3 bulan baru bisa kasih tahu dia karena ya, Sesudah dibaptis atau sebelum dibaptis? sudah dibaptis. Oh, jadi waktu dibaptis ibu nggak tahu? Ibu belum tahu. Ini kan ya jatuhnya lagi siapin diri lah. Karena kalau tiba-tiba langsung bilang ke ibu gitu, aku mau dibaptis, ibu pasti bakal kaget itu. Terus ya saya nggak tahu rasanya bakal kayak gimana. Jadi mendingan saya jalanin dulu baru kasih tahu. Kalau saya lihatnya kayak gitu. Dan pas setelah ini saya juga harus siap diri dulu untuk kasih tahu ibu karena ya saya takut gitu dengan reaksi. Terus reaksi ibu waktu kamu kasih tahu kamu sudah dibaptis gimana? Ibu nangis. Ibu nangis ya? Iya. Terus? Ya pasti ibu butuh waktu untuk menerima fakta-fakta ini karena kan di kepala ibu pasti itu kayak banget. Hubungan kamu sama ibu sekarang gimana? Baik-baik aja. Baik ya? Iya, cuman Baguslah. pas waktu itu ya saya sempat gak ngobrol sama ibu seminggu, tapi diajak ketemuan lagi terus kita omongin gini. Itu abis kita omongin ya ibu masih susah menerima lah saya sudah Advent. Tapi lama-lama dalam waktu ibu mulai ya udah biasa aja gitu kayak oh yang terjadi ya udah terjadi. Jadi ya sekarang walaupun saya sudah beda kepercayaan, tetap ibu saya dan saya ya tetap ngobrol kayak seperti biasa aja. Oke. Nah, itu dari keluarga dari pihak ibu. Bagaimana dari keluarga pihak bapak? Kan keluarga bapak juga kan Islam. Iya. Ibu Mika Wijaya kan ini juga Islam. Iya. Tante-tante, kakak-kakak dari bapak juga Islam. Bagaimana reaksi keluarga kalau gitu? Mereka biasa aja dengan saya. Biasa aja ya? Tetap Tetap jadi anggap keluarga, kemudian tetap rukun, tetap dekat hubungannya gitu ya. Iya. Puji Tuhan. Nah, lalu kalau bisa saya tanya, Diki, kamu kan ini masih muda. Iya. Enak dong masih muda ya. Aduh, nikmatin dulu zaman-zaman SMA. Apa yang memang membuat kamu faktor utama, kalau bisa saya tahu, supaya juga para pendengar, viewer di rumah bisa dengar, Ya. apa faktor utama yang membuat kamu pingin dibaptis jadi Kristen? Saya mau ke surga. Cuma itu doang? Ya saya mau ke surga dan saya mau. Emangnya kalau jadi Muslim nggak bisa ke surga? Ya iya, cuman tapi yang saya lebih percaya tuh, yang saya lebih bakal niat dalam ini tuh Kak Kristen kalau untuk saya Oke. dibanding ya Muslim, karena dalam tahun-tahun saya belajar saya di Advent itu kayak langsung tertarik dan langsung niat. Bedanya Muslim kayak tahu baca Al-Quran tapi ya artinya dari itu kayak nggak dapet. Baca hadis bisa tapi ya ngeblank gitu jatuhnya kayak Oke. langsung ini aja. Oh jadi, Dan saya mau sesuatu yang saya beneran percaya dengan niat saya sendiri. Oke. Kasih saya satu ayat Alkitab yang kamu ingat ketika kamu mengambil keputusan untuk dibaptis, yang kamu ingat, ini ayat ini membantu saya untuk terima Yesus. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Iya. Ayo kita sebutin sama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Itu dia. Saya lebih ingat ya. Bahasa Inggrisnya. Iya. By the way, saudara-saudara, Diki ini dia sangat fasih bahasa Inggris, jadi kadang-kadang dia messed up dengan ayat-ayat bahasa Indonesia. Oke. Nah, sekarang setelah jadi Kristen, gimana perasaan kamu? Bebas. Maksudnya bebas? Maksudnya? Ya akhirnya setelah lama ya habis berbulanan belajar ya akhirnya bisa juga gitu. Bisa apa maksudnya? Akhirnya in what sense? Akhirnya dibaptis aja gitu. Kayak a sense of accomplishment. Oke. Karena ini ya suatu hal yang saya udah mau dari lama. Kamu kan duduk di kelas saya. Kita belajar Daniel, kita belajar nanti semester depan kita belajar Wahyu sama-sama nanti di kelas saya kan. Apa yang kamu dapat dari kelas saya ketika belajar nubuatan-nubuatan? Apa yang membuat kamu lebih kuat dalam iman? Ada nggak? Mungkin pas belajar tentang profesi yang di buku Daniel. Nubuatan ya? Iya. Karena semua hal yang bakal disebut itu beneran terjadi yang kita belajar, dan itu bikin saya pasti kalau ini semua terjadi, kenapa enggak di masa depan? Jadi ya iman saya lebih besar dari itu. Oke, jadi saudara-saudara yang di rumah, Diki ini dia belum lama menjadi Kristen. 3 tahun. Berapa lama ya? 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun jadi Kristen. Dan sekarang dia duduk di kelas saya di Junior Bible. Dan memang ada yang saya lihat dia memiliki kerinduan untuk belajar, kemudian masih ada banyak hal yang perlu dia tahu untuk memantapkan atau untuk menguatkan iman terhadap firman Allah, untuk meyakini firman Allah. Nah, apalagi yang kira-kira yang kamu mau sharing, bagikan kepada teman-teman yang ada atau saudara-saudara yang menonton video ini dari pengalaman kamu? Waduh. Gimana perasaan jauh dari orang tua sekarang kan? Orang tua kan di Indonesia, kamu sekarang di Amerika. Yeah. Ini kan kali pertama datang ke Amerika kan? Maksudnya datang sekolah gitu. Ini datang sekolah ya. sekolah. Kalau berkunjung udah beberapa kali. Yeah. Gimana perasaannya jauh dari orang tua sekarang? Kangen ya. Nah sekarang, Diki, bagaimana hubungan kamu dengan Mbak Nia Zulkarnain? Terakhir saya ngomong sama dia sudah lama sih, karena ya pasti mamanya juga sibuk loh dengan perusahaan sendiri, tapi hubungan kita tetap baik-baik aja. Tetap baik. Teleponan ya? Tetap. Ya. Waktu kamu datang di sini masih sempat ngomong nggak sama Tante Lia? Kayaknya saya sempat kabarin bahwa saya bakal mau datang ke sini. Cuman sejak saya sampai sini saya belum berhubungan lagi dengan dia. Belum ya? Iya. Oke. Kalau Tante Nia kira-kira bisa nonton video ini, nggak tahu kalau beliau bisa nonton atau tidak. Sekiranya beliau nonton, apa yang kamu mau sampaikan? Ya, Mama Nia, aku berharap Mama Nia lagi baik-baik aja sama Papa Ale. Dan ya aku bersyukur aku dari sini, berharap apa yang bakal aku tanam di sini bakal terhasil di masa depan nanti. Oke. Pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri kita punya perbincangan ini. Kalau kamu tamat dari sekolah ini, mau lanjut kuliah di Amerika atau pulang ke Indonesia? Lanjut di Amerika. Lanjut di Amerika. Lalu, kalau udah selesai bachelor di Amerika, mau menetap di Amerika atau pulang ke Indonesia? Mungkin kalau saya ke Indonesia, paling kalau ya lagi main-main aja. Kalau jadi menetap di sini ya, iya. Lebih enak ya.